semuanya, kembali lagi bersama saya Amalia Ratri, presenter konseling perikanan. Seperti biasa, saya akan menyampaikan berita pilihan bulan ini, tetap stay tune di Highlight News. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan inovasi dalam kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan layanan bagi pelaku utama kelautan dan perikanan. Guna mendukung hal tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan melaunching inovasi kegiatan pelayanan publik bernama Gerai Pelangi yang dilaksanakan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. Gerai Pelangi atau Gerai Pelayanan Publik Penyuluh Perikanan Satminkal Banyuwangi ini digelar dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelaku utama dengan memberikan pelayanan yang dapat diakses secara cepat dan mudah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di 51 lokasi oleh penyuluh perikanan di wilayah BP3 Banyuwangi pada 1 September 2023. Penyuluh perikanan sebagai agent of change harus siap dalam melayani masyarakat, termasuk pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan. Dalam hal ini masih banyak pelaku yang tidak memahami izin usaha dasar seperti NIB, SIUP, dan lain-lain. Melalui Gerai Pelangi, peran penyuluh perikanan menjadi salah satu bagian dari pemerintah yang ikut serta dalam memberikan pelayanan. Sebagai inovasi baru, Gerai Pelangi diharapkan dapat mengubah pola pikir dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan dilaksanakan berkelanjutan dengan terus melakukan evaluasi dalam pelaksanaannya. Selain itu, Gerai Pelangi dapat mengintegrasikan proses bisnis di KKP, berkolaborasi dengan stakeholder di bidang perikanan, serta penyelenggaraan layanan masyarakat seperti BPJS Kesehatan dan Lembaga Penyaluran Modal Usaha Kelautan dan Perikanan atau LPMUKP. Bulan Cinta Laut kembali digelar pada tahun 2023. Bulan Cinta Laut adalah program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberdayakan para nelayan untuk mengumpulkan sampah di area laut dan pantai. Pada tahun ini, para nelayan berhasil mengumpulkan sampah sebanyak 171,78 ton, hampir 2 kali lipat dari tahun lalu dengan total sampah 89 ton. Sampah-sampah tersebut dikumpulkan oleh total 1.350 nelayan di 18 lokasi di seluruh Indonesia dari periode Juli hingga September lalu. Dari 18 lokasi yang melaksanakan kegiatan Bulan Cinta Laut, Kota Mataram menjadi lokasi penghasil sampah terbanyak, yakni sebesar 34.400 kg sampah. Sampah tersebut dikumpulkan di bank sampah lisan dan terjual dengan total Rp2.460.000. Sebagai bentuk apresiasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan insentif kepada para nelayan atas sampah yang dikumpulkan. Selain itu, sampah tersebut juga dapat didaur ulang oleh para nelayan dengan bantuan para perusahaan mitra menjadi barang yang punya nilai jual. Dalam periode tersebut terdapat banyak elemen yang membantu nelayan dalam program ini. Salah satunya adalah penyuluh perikanan. Para penyuluh perikanan telah mendampingi nelayan mulai dari sosialisasi kegiatan Bulan Cinta Laut, pendaftaran kelompok usaha bersama, hingga pengumpulan dan penimbangan sampah. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terus mengembangkan program Smart Fisheries Village. Salah satu fokusnya memberikan dukungan bagi pengembangan kampung nelayan maju dan kampung perikanan budidaya. Guna merealisasikannya pada 13 hingga 15 September 2023 telah dilaksanakan rapat koordinasi pemantauan capaian dan progres pelaksanaan kegiatan SFV BRSDM semester 1 serta rencana aksi pelaksanaan kegiatan semester 2 tahun 2023 di Bogor. Pada kesempatan ini, Kepala BPPSDM KP Inyoman Radiarta menyampaikan, saat ini pengembangan SFV pada 10 desa dan 12 unit pelaksana teknis mendorong program prioritas ekonomi biru. Ia memastikan intervensi teknologi yang tepat guna untuk pengembangan SFV menjadi salah satu poin penting yang akan terus diperkuat. Dalam hal ini, capaian positif telah dihasilkan dari SFV, namun perlu adanya perbaikan guna pencapaian yang lebih optimal melalui komitmen dan konsistensi seluruh kepala UPT guna mengawal program SFV.
Selain pembangunan fisik, SFI akan fokus pada tatanan sosial dan kelembagaan sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas SDM. Lebih lanjut, bisnis proses SFI tidak lepas dari kolaborasi antara pendidikan, pelatihan, penyuluhan, serta inkubasi bisnis yang diharapkan SFI dapat tumbuh sebagai penggerak perekonomian desa. Pada rakor ini turut dilakukan kunjungan ke SFI UPT Cibalagung dengan seluas lahan 11.000 meter persegi yang dikembangkan oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor. Di SFI ini turut dikembangkan komoditas budidaya ikan nila dan pembenihan ikan mas. Dalam kegiatan budidaya ikan nila dan pembenihan ikan mas turut diterapkan teknologi Yumina Bumina dan biofloksi panen atau teknologi aquakultur berkelanjutan yang didampingi oleh penyuluh perikanan. Hal tersebut menunjukkan peran Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam mendukung terwujudnya SFI UPT. Sebagai informasi, berdasarkan SK BRSDMKP, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah ditunjuk sebagai penanggung jawab 10 lokasi SFI desa. Guna menyukseskan dan mengawal program tersebut, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati pada 20 September 2023 turut melakukan kunjungan ke SFI Desa Kendal Bulur, Tulungagung, Jawa Timur. Kunjungan ini diawali dengan diskusi bersama Kepala Pusat Riset Perikanan Yayan Hikmayani, Kepala Balai Riset Pemulihan Ikan Sukamandi Agus Cahyadi, Kepala Desa Kendal Bulur, Penyuluh Perikanan Kabupaten Tulungagung, dan pelaku utama. Pada pertemuan ini membahas dukungan kepala desa dan masyarakat dalam mengawal serta menyukseskan SFI Desa Kendal Bulur yang fokus utamanya budidaya ikan patin. Tak hanya itu, Lili berserta rombongan turut mengunjungi Pokdakan dan Poklasar yang ada di Desa Kendal Bulur. Pokdakan tersebut meliputi Pokdakan Kopatmi dan Pokdakan Mina Kendal Bulur. Kunjungan juga dilakukan di Hatchery Skala Rumah Tangga Patin, Poklasar Condong Raos, serta Pokdakan Tirto Mulya Asri yang membudidayakan ikan koki dan manfish. Berkaitan dengan program SFI, Puslatlu KP juga turut mengampu 6 lokasi SFI desa. Salah satu lokasi yang diampu yaitu SFI Desa Mangunegara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Belum lama ini di SFI Desa Mangunegara telah diadakan kegiatan kaji terap yang dilaksanakan oleh instruktur Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal berupa penetasan pembenihan ikan bawal air tawar, pembuatan pembangkit listrik tenaga pikohidro, dan pembuatan mesin pencetak pakan apung. Kaji terap ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan serta mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi baru dalam melaksanakan kegiatan belajar dan diadopsi oleh pelaku utama perikanan. Melalui kaji terap yang diuji cobakan di SFI Desa Mangunegara ini dapat diterapkan dan banyak masyarakat lokal yang berpartisipasi dalam usaha perikanan, sehingga dapat melakukan kegiatan bisnis di desa tersebut. Dalam mendukung terwujudnya 5 program prioritas KKP, BPPSDM melalui Puslatlu KP banyak melakukan sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Salah satunya yaitu bersinergi dengan JK Indonesia dalam kerangka kerjasama The Project for Promoting Sustainable Fisheries Development in Outer Island of Indonesia. Kerangka tersebut merupakan kegiatan kerjasama antara KKP dan JK Indonesia di 6 lokasi SKPT yaitu Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan Saum Laki. Salah satu implementasi kerjasama ini yakni pelatihan Sustainable Fisheries Development in Outer Island yang diikuti oleh 11 orang delegasi KKP pada 28 Agustus hingga 12 September 2023 lalu di Jepang. Dengan didampingi oleh tim JK beserta Intem Consulting, para peserta mengunjungi lokasi-lokasi pelaksanaan bisnis usaha perikanan berbasis pengelolaan wilayah seperti Pasar Ikan Toyusu, budidaya Faname di Shizuoka, Pelabuhan Tomari, Koperasi Perikanan di Hachijo, Itoman, Yomitan, dan Yayama, Motobu Ocean Expo Park, Desa Karangsiraho, dan banyak lokasi lain yang dikunjungi untuk mempelajari pola pengelolaan dan manajemen usaha perikanan di Jepang. Terlaksananya kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat SDM KKP dalam menyusun program pengembangan SDM melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan kepada para pelaku usaha sektor kelautan perikanan serta meningkatkan kapasitas pengelola dan instruktur pelatihan dalam membuat perangkat pengembangan SDM dalam upaya mewujudkan revitalisasi perikanan khususnya di pulau-pulau terluar Indonesia. BPPSDMKP terus mengembangkan program Smart Fisheries Village. Terdapat 22 lokasi SFI meliputi 10 SFI desa dan 12 SFI UPT yang turut dikembangkan.
Salah satu SFI UPT Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor yang ada di Cijeruk turut menggelar kegiatan Fish Market Day. Fish Market ini dilaksanakan setiap bulan di hari Selasa dan Minggu dengan tujuan membuka akses pasar bagi pelaku usaha perikanan. Kegiatan ini telah dilakukan sejak bulan Maret 2023 lalu yang berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor. Fish Market ini diikuti 28 pelaku utama serta UMKM binaan penyuluh perikanan Kota Bogor. Beragam produk olahan perikanan pun juga turut dijajakan. Melalui kegiatan Fish Market ini, peningkatan pendapatan para pelaku utama turut dirasakan. Guna mengimplementasikan program prioritas KKP, utamanya pada penangkapan ikan terukur berbasis kuota, diperlukan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dalam bidang kepelabuhanan. Untuk mewujudkannya, BPPSDM-KP turut mengadakan diklat peningkatan kompetensi SDM upgrading sertifikat keahlian Ankapin Atkapin 2 ke Ankapin Atkapin 1 dan ujian keahlian awak kapal perikanan Ankapin Atkapin 1 secara blended learning pada 25 September lalu. Ankapin merupakan ahli nautika kapal penangkap ikan dan Atkapin adalah ahli teknika kapal penangkap ikan. Rangkaian pelatihan serta ujian kegiatan ini dilakukan secara luring dan daring mulai pada tanggal 7 Agustus hingga 29 September 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam bidang nautika dan teknika kapal perikanan berukuran lebih dari 300 GT dan menggunakan mesin penggerak utama berukuran lebih dari 750 kW. Peserta diklat peningkatan kompetensi SDM Ankapin Atkapin 2 ke Ankapin Atkapin 1 antara lain sejumlah 25 orang yang berasal dari 19 pelabuhan perikanan seluruh Indonesia. Sementara ujian keahlian awak kapal perikanan Ankapin Atkapin 1 diikuti 38 peserta ujian, 25 orang dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 8 orang dari BP3 Tegal, dan 5 orang dari BP3 Banyuwangi. Dalam sambutannya, Kepala BPPSDM-KP Inyoman Radiarta menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menyiapkan syah bandar yang tersertifikasi dalam penyelenggaraan penangkapan ikan terukur. Syah bandar merupakan salah satu profesi di pelabuhan yang berwenang untuk mengeluarkan surat persetujuan berlayar atau SPB apabila kapal perikanan telah memenuhi syarat laik laut, laik tangkap, dan laik simpan. Adanya SPB ini merupakan salah satu cara untuk pencegahan aktivitas ilegal, unreported and unregulated fishing. Saat ini, ikan koi masih menjadi salah satu komoditas favorit para penggiat ikan hias di Indonesia. Memiliki motif dan warna yang cantik dan elegan, koi berhasil menjadi salah satu komoditas ikan hias dengan potensi ekspor yang cukup tinggi. Dalam rangka menghadapi persaingan global di bidang budidaya ikan hias koi serta pemenuhan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perlu adanya sistem pelatihan kerja nasional yang terstandar sebagai pedoman yang relevan. Untuk itu, BPPSDM-KP melalui Puslatluk KP bekerja sama dengan para stakeholder menggelar kegiatan Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau RSKKNI di bidang budidaya ikan hias koi pada 18 sampai 19 September 2023 lalu di Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh tim perumus dan verifikator, kelompok pembudidaya ikan koi, asosiasi pecinta ikan koi, serta perwakilan berbagai lembaga dan stakeholder budidaya ikan hias koi. Sebagai informasi, SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat yang ditetapkan. Dalam sambutannya, Kepala Puslatluk KP Lili Aprilia Pregiwati menyampaikan harapannya bahwa melalui konvensi ini akan didapatkan pemahaman bersama secara komprehensif dari berbagai komponen baik dari institusi pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi profesi atau LSP, serta pelaku dunia usaha dan dunia industri. Nah itu dia Minamania, highlight news yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik tentang kelautan dan perikanan lainnya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.